Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pimpinan Ma'had Khadimul Quran Al-Ustadz Abu Azam Khairul Ansori hafizullah ta'ala, dan yang sama-sama kita hormati Kepala TMI Al-Ustadz Solihin hafizullah ta'ala, seluruh staf guru Ma'had Khadimul Quran, Ustadz dan Ustazah, dan yang kami banggakan santriwan dan santriwati. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul bertatap muka dalam acara pesan dan nasihat perpulangan liburan semester ganjil. Acara yang pertama yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Yang kedua, tilawah Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ananda Dafa Irsyad Siddiq asal Padang kelas 3 TMI. Kepada Ananda kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ananda Dafa. Baiklah, masuk ke acara selanjutnya yaitu pesan dan nasihat perpulangan oleh pimpinan Ma'had Khadimul Quran kepada Al-Ustadz Abu Azam Khairul Ansori. Kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kepada kita begitu banyak nikmat sehingga semua yang sudah kita rencanakan di semester ini, dari pembelajarannya, kemudian ujiannya, sampai acara hari ini berjalan dengan lancar, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada penghulu para nabi, pemimpin para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita sama-sama muliakan,
guru kita Al-Ustaz Shalihin Hafizullah Ta'ala, kemudian para asatidz dan asatidzah yang berada di depan, kemudian juga yang merangkap sebagai panitia sekaligus panitia ujian, dan juga sampai panitia hari ini, kegiatan hari ini. Kami haturkan jazakumullah khaira. Kemudian yang sama-sama kami banggakan, anak-anakku santri-santriwati Ma'had Takhdimul Quran. Pagi ini seperti biasa, ini sekali lagi merupakan sunnah pondok, sunnah ma'had kita. Di setiap kegiatan pasti ada pengarahan, pasti ada pesan, pasti ada nasihatnya, supaya kegiatan-kegiatan tersebut kita jalankan sesuai dengan syariat, sesuai dengan aturan yang sudah kita buat di pondok. Hatta ketika kalian akan berlibur ke rumah. Di sebagian lembaga, ketika santrinya sudah libur, itu lembaganya, pondoknya sudah lepas tangan, sudah bukan tanggung jawab kami lagi. Betul memang. Tapi efek daripada yang dilakukan santri di rumah itu akan berpengaruh kepada pembelajaran di semester berikutnya. Maka semuanya harus diawali dengan pesan dan nasihat. Nah, untuk santri lama mungkin ini sudah berulang-ulang. Tapi sekali lagi, suatu kebaikan itu tidak akan bisa kita terapkan dengan maksimal tanpa adanya pengulangan. Berbeda dengan keburukan. Kalau suatu yang buruk, apakah itu perkataan buruk, apakah itu perbuatan buruk, sekali aja kita dengar, sekali aja kita lihat, langsung bisa kita terapkan sudah itu. Tapi kalau yang baik perlu pengulangan. Ulang berkali-kali, setiap tahun diulangi. Itu pun masih belum maksimal. Maka jangan pernah bosan mendengarkan nasihat. Karena sungguhnya dasar agama kita adalah ad-dinu an-nasihah. Agama kita adalah nasihat. Jadi tidak ada agama itu kalau tidak ada nasihat. Yang pertama, moto kita adalah ar-rahatu. Ada yang masih ingat santri lama? Ar-rahatu fi tabaduli al-a'mal. Ar-rahatu fi tabadulil a'mal. Dalilnya mana? Fa idza faragta fansab. Al-insyirah itu. Apa maksudnya ar-rahatu? Istirahat, rehat itu, liburan itu bukan stop, bukan berhenti dari aktivitas sama sekali. Nganggur, bukan itu. Seorang muslim tidak begitu. Seorang muslim tidak mengenal nganggur. Tapi ar-raha fi tabaduli al-a'mal. Istirahat yang sesungguhnya itu adalah pergantian aktivitas dari aktivitas yang sebelumnya kalian belajar di pondok, di kelas, kemudian diamalkan di keluarga, diamalkan di masyarakat. Pergantian suasana. Bukan kemudian balik, kemudian tidur aja selama 14 hari. Hah? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini nanti. Jadi bukan begitu. Suasananya aja beda. Tapi sebenarnya yang dikerjakan ya sama. Sholat 5 waktu, baca Al-Qur'annya sama. Begitu santri itu. Jangan jadi santri yang soleh di pondok aja. Tapi harus soleh di semua tempat. Bahkan kalau di rumah ataupun di masyarakat, kita hanya bukan dituntut menjadi orang yang soleh. Kalau soleh itu dia sendiri aja yang soleh. Tapi harus sebagai muslih. Harus sebagai orang yang muslih. Memperbaiki keadaan. Nah, kalaupun belum bisa ke masyarakat luas, ya paling enggak di keluarga sendiri. Paling enggak dimulai dari keluarga sendiri. Bapak garang. Ya sudah sama adik. Adik. Tom Jerry ya gitu. Ya kan enggak 24 jam Tom Jerry-nya. Nanti pas akur ya gitu dinasihati baik-baik. Ya. Oke, itu ar-rahatu fi tabadul. Fa idza faragta fansab. Kalau sudah engkau selesai melakukan satu aktivitas, kerjakan aktivitas yang lain. Ini harus dipahami dulu. Supaya jangan dikira liburan ini betul-betul istirahat total. Dan sebagian orang tua, termasuk orang tua kami dulu, itu kalau kita udah liburan, tidur pagi itu nggak ada larangan. Jangan diganggu abang tuh. Dia udah capek di pondok. Jangan diganggu. Wah, kurang tidur di pondok itu. Padahal tidur terus di pondok ya kan? Mau sholat, mau apa, tidur terus. Nah, jangan diganggu pokoknya. Jadi tidur kerja, nanti bangun, makan siang, tidur lagi. Sore aja dia jalan kemana-mana, habis itu balik, tidur lagi. Nah.
Sebagian orang tua begitu tuh. Orang tuanya kalau udah di rumah, anaknya tuh kalau udah di rumah itu udah istirahat total sudah. Pola pikir kalian yang harus dirubah dulu. Bahwa betul-betul liburan itu bukan istirahat, tapi perpindahan aktivitas, perpindahan suasana. Aktivitasnya sama aja. Yang kedua, jadi dengan moto yang tadi, maka jangan jadikan liburan sebagai ajang balas dendam. Ajang balas dendam. Yang awalnya dijatah tempe 1 potong tipis pula. Kadang tebal dalamnya tak masak. Itu biasa itu. Oke. Nanti kemudian di rumah balas dendam 1 dandang. Makannya KFC terus, balik-balik kayak ayam nanti balik nanti. Karena di sini makan kangkung apa semua itu kayaknya di rumahnya balas dendam. Nah, jangan jadikan sebagai balas dendam. 2 yang balas dendam biasanya santri itu. Apa yang pertama? Tidur. Tidur nih, susah tidur kan? Di sini baru tekom, kom langsung. Baru belum lagi tidur, baru tek aja baru kom langsung. Yang kedua makan. Ini 2 nih. Dijaga betul. Hati-hati ya, jangan balas dendam di rumah itu. Sekarang beratnya 13 kilo, balik-balik 31. Tinggal dibalik. Masya Allah. Nah, yang ketiga, ujian sebenarnya dari ilmu yang kalian pelajari di pondok selama baik yang sudah 2 tahun setengah, ada yang 1 tahun setengah, ada yang setengah tahun, 1 semester. Bukan di sini ujiannya, tapi di rumah. Tapi di masyarakat, di situ ujiannya nanti itu. Yang sudah kalian pelajari di kelas, sudah pelajari di kajian-kajian yang sudah kita adakan itu, pengaplikasiannya, pembuktiannya betul-betul paham atau enggak di masyarakat nanti itu. Bukan di sini. Bukan. Kalau soleh di pondok itu biasa itu. Tapi solehnya sampai ke bawa ke rumah, sampai ke bawa ke masyarakat, luar biasa itu baru keren. Coba nanti dibuktikan. Nah, kemudian yang keempat. Nanti di rumah, bagi yang punya adik, maka jangan disamakan antara sebelum masuk pondok sama setelah masuk pondok. Jangan disamakan. Kelahinya apa ndak akulnya, jangan disamakan. Harus disayangi yang kecil. Apa kata Rasulullah SAW? Tidak termasuk umatku, tidak termasuk dari kita, bagian dari kita, orang yang tidak menyayangi yang kecil, yang tidak menghormati yang besar, yang tua umurnya. Nah, yang tua kalau punya abang, kalau punya kakak, orang tua yang ada di rumah juga dihormati. Dihormati, didengarkan omongannya kalau selama itu benar. Tapi ya kalau yang kecil, adik-adik kita disayangi. Disayangi, diajarkan. Kalau ada yang tidak sesuai dengan adab yang sudah dipelajari di sini, diajarkan, ditunjukkan. Gitu. Jadi ada buktinya, ada bekasnya kalian mondok itu. Jangan sama aja, atau malah lebih buruk. Ini setelah mondok kok makin malas, makin banyak makan, makin banyak tidur kerjaannya. Nah, yang kelima, jangan pernah gengsi di rumah itu nanti. Kerjakan apa yang bisa kalian kerjakan. Kalau yang akhwat, sekali lagi saya bilang, yang mulai angkatan pertama sudah tahu betul itu. Yang akhwat harus mengambil alih semua pekerjaan dapur. Ambil alih semua pekerjaan dapur itu. Nah, bilang sama mak nanti di mobil nanti. Kalau udah balik itu, mak, nyampe rumah nanti jangan kerjakan apa-apa di dapur. Terus kita go food. Enggak begitu. Go food masa. Aku yang kerjakan, mak. Apa masak nanti? Tengok aja nanti. Entah mie, entah apa, masakan yang penting masak aja lah gitu. Bukan jangan gengsi, apa yang ada kerjakan semuanya. Masak, urusan dapur, kemudian piringnya apa semuanya, kemudian urusan rumah. Kalau laki-laki apa yang bisa dikerjakan? Masak bisa enggak? Kalau ada yang bisa masak, masak. Paling nggak masak air buat kopi ayah ya tak? Cuci baju sendiri. Nah, pakai kalau ada yang di rumah yang sudah ada mesin cuci, maka kalian yang pecet-pecet tombolnya. Ya, jangan minta semuanya. Asal letak aja baju kotor situ, terima jadi. Nah, ini baju kotor. Itu satu lagi, itu ada tuban yang tergantung tuh. Itu satu lagi terselip di bawah kasur satu lagi. Cuci sendiri. Kalau mesin cuci ya kalian cuci sendiri, jemur sendiri.
Kemudian disetrika juga kalau bisa. Begitu, semuanya dikerjakan sendiri. Yang laki-laki juga begitu, jemur pakaian apa, sapu rumah, depan rumahnya dibersihkan. Pokok apa yang bisa dikerjakan, kerjakan. Harus beda intinya sebelum kita masuk pondok sama setelah masuk pondok. Kemudian yang keenam, perhatikan pakaian. Yang laki-laki jangan pakai celana pendek. Kalau celana pendek di bawah lutut, walaupun menutup aurat, tapi tidak sopan. Ya enggak? Nah, santri kemana-mana pakai celana pendek. Singlet. Kurus pula. Nah, kan lengkap sudah itu. Hitam lagi. Hah? Ini udah pada botak kan? Paling enggak pakai celana panjang lah, training itu sudah. Jangan pakai celana jeans apa itu. Bukan haram, bukan makruh pun enggak juga. Cuman enggak gimana gitu ya, santri pakai celana jeans yang pensil lagi tuh. Oh ya kan? Yang sempit kali itu. Udahlah kurus pakai itu lagi. Nampak kayak jarum pentol. Jarum pentol jalan ini. Nah, perhatikan busana. Nah, khusus yang akhwat, perhatikan betul. Kalau di daerahnya memang belum terbiasa orang sama cadar, maka nggak usah pakai cadar. Nggak usah pakai cadar. Gitu caranya. Tapi kalau masalah jilbab, ya wajib. Jilbab lebar yang sudah kalian pakai sini, wajib dipakai itu. Jangan pula ganti jilbab nanti di sana. Kita jawab, Dek, mana jilbab adik, Dek? Tanya adik NTK-TK itu. Pakai jilbab adik NTK. Hati-hati, dijaga. Jaga betul. Jangan pakai yang ketat, harus pakai yang longgar dan besar. Nah. Kemudian, isi dengan kegiatan bermanfaat. Jadi, bila perlu dibuat jadwalnya selama liburan 2 minggu itu, dibuat jadwal. Dari pagi sampai malam itu apa yang harus kalian kerjakan. Dibuat, harus terjadwal. Supaya jelas apa yang kalian kerjakan. Nah, isi dengan kegiatan bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebaikan agama seorang adalah ketika dia mampu meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Baik urusan dunia atau urusan akhiratnya. Yang ke-8, jaga nama baik pondok, jaga nama baik guru-guru kalian di sini. Karena jangankan ketika masih menjadi santri, ketika udah jadi alumni pun, nama pondok, nama baik pondok tetap tersematkan di kita. Akan dibilang, ini santri pondok ini muridnya si fulan ini. Jadi jaga nama baik itu. Ada 1000 santri misalnya. Satu yang buat buruk, satu ini yang dilihat masyarakat. Bukan yang 999 itu. Yang dinilainya yang buruk aja. Maka hati-hati, jaga nama baik pondok. Jaga nama baik guru-guru kita. Kalau ada pernah lihat keburukan guru di sini misalnya, kan tidak ada yang sempurna kecuali Rasulullah SAW. Kalau ada yang pernah lihat kesalahan guru, kekurangan guru, maka jangan disebarkan, jangan diceritakan ke orang tuanya. Jangan diceritakan. Ditutup aib guru-gurunya. Dimaklumi semuanya. Bahwa tidak ada yang sempurna. Jaga nama baik pondok, jaga nama baik guru-guru. Kemudian, ini perhatikan betul. Karena kita, kalau kemarin ketika liburan COVID, kita masih ada belajar online, setoran online. Kalau sekarang tidak ada. Maka dilarang keras menggunakan gadget, HP, dalam semua bentuknya itu. Dilarang keras. Dilarang dengan keras lagi. Maksudnya jangan sekali-sekali sentuh itu. Ini udah harangan sejak lama. Nggak usah tanya, kenapa yang santri baru jangan tanya. Kenapa Ustaz nggak boleh? Jangan tanya pokoknya. Ada mudorot, ada bahaya yang akan kalian lakukan nanti kalau kita bebaskan pegang itu. Pokoknya jangan. Selama liburan di rumah, jangan pegang-pegang itu sudah. Cari aktivitas yang lain banyak bermanfaat. Nah yang terakhir, maafkan kesalahan-kesalahan Ustadz dan Ustadz-Ustadz yang semuanya ada di sini. Kalau kami pernah, dan itu biasa, dan itu sudah lumrah itu. Kalau ada kami pernah berkata yang membuat kalian sakit hati, yang tidak sesuai dengan syariat tentunya ya. Kemudian juga ada tindakan, atau ada yang pernah kena sentil misalnya, atau yang tersinggung, atau gimana lah pokoknya. Semua perkataan, semua perbuatan yang salah, maka mohon dimaafkan. Kita saling memaafkan, siapa tahu nanti kita nggak temu. Tapi mudah-mudahan kita bertemu lagi gitu. Ya. Dan Ustaz doakan, juga kita sama-sama doakan bagi yang akan melakukan safar, perjalanan, terutama yang luar kota. Kita sama-sama doakan supaya perjalanan lancar dan selamat sampai tujuan, juga kembali ke sini nanti. Ya.
Dan terakhir kami ucapkan selamat berlibur, selamat bergabung kembali ke keluarga. Sampaikan salam dari Ustaz Solihin, dari Ustaz semuanya kepada bapak ibu kalian di rumah, juga kepada adik-adik semuanya di sana, kepada abang semuanya. Sampaikan salam. Sudah dengarkan ini? Nah, sampaikan salam. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara selanjutnya, pengumuman santri dan santriwati berprestasi oleh Kepala TMI kepada Al-Ustaz Solihin, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Sini saya sampaikan beberapa hal sebelum diumumkan prestasi dan beberapa hal tentang akademis. Nanti pertama, jika ada yang antum ada bertanya-tanya, kok nilai saya tinggi daripada dia, kok ranking saya rendah, ya. Jadi saya sampaikan, penilaian akademis kita itu digabung dengan penilaian tingkah laku adab antum sehari-harinya. Artinya dalam keorganisasian, dalam kesantrian. Ya, jadi kalau ada nanti menemukan nilai saya tinggi, kok saya rendah, rankingnya kok di bawah dia rendah, dia mau 1 bisa gitu ya. Sekali lagi sampaikan, itu kita tidak menilai segi akademis saja, tetapi juga menilai akhlak, adab, baik kebersihan, keamanan, bahasa, ya itu juga dinilai. Maka pertimbangannya disitulah ada naik turunnya nanti. Betul? Nah, terus yang selanjutnya, sekembalinya antum di sini, lagi saya sampaikan untuk kebutuhan pribadi tambahan, suplemen apa itu herbalnya, zaitun, minyak gosok, GPU dan sebagainya, itu dilengkapi. Ya, jangan mengandalkan teman punya harta soda, udah punya aja dia, kita habisin sama dulu. Ya, jadi betulnya kesehatan pribadi itu dilengkapi. Ya, yang belum punya payung dibawa payung sekalian. Ya, karena daerah kita ini kan cukup daerah musim hujan. Ya, dan pastikan nanti sebelum pulang, pastikan barang, sepatu, sendal semua dah masuk asrama, nggak ada lagi ketinggalan. Jemuran bersih, ya, jemuran bersih, nggak ada yang dijemur lagi. Jadi semua pokoknya seperti rumah kosong saja di luarnya, tidak ada apa-apa lagi di luar asrama. Nah, itu aja beberapa hal yang saya sampaikan, dimaklumi, ya. Terus selanjutnya di sini ingin menyampaikan juara atau peringkat di kelas. Ya. Juara itu cuma 1 aja, nggak ada 1, 2, 3. Coba ada santrinya 1, 2 aja. 3-nya nggak tahu. Ya. Pengumuman tentang prestasi setiap kelas. Juara 1 kelas 1B, berarti putri ya. Kena nilai nggak seperti sini. Diraih oleh Ananda Dia Najwa Dharma, kelas 1B. Kelas 2B, yakni diraih oleh Ashifa Deza Antartika. Kelas 2A, Andanda Yusuf. Ya. Kelas 3A, Dafa Irsa Syidik. Kelas 1 khusus, Putri Aulia. Kelas 5 TMI, Latif Subekti. Dan juara umum diraih oleh Ananda Putri Aulia. 1A kenapa nggak ada? Nanti dijelaskan oleh wali kelas nanti. Sama kelas 3 khusus, ya dijelaskan nanti kenapa tidak diadakan, karena ada nanti dijelaskan oleh wali kelas. Ditanya aja kenapa nggak ada juaranya, ya. Nah, seperti itu saya sampaikan. Mudah-mudahan bagi yang mendapatkan nilai atau juara ini,
pertahankan prestasinya. Yang belum jangan berkecil hati, masih ada kesempatan untuk fastabiqul khairat. Nah, ini aja dari Ustaz. Sekali lagi kami dari TMI, mohon maaf jika ada dalam satu semester ini buat kesalahan atau hal yang kurang memuaskan. Kami mohon maaf. Ustaz lagi kepala selaku kepala TMI dan guru-guru yang ada juga mohon maaf, dan hendaknya kita saling memaafkan. Akhirul kalam, ini aja singkat dari Ustaz. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita tutup acara kita dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.